Champions League quarter final telah berakhir, dimulai dari Arsenal yang menjukur Real Madrid 3-0, lalu Inter Milan bisa mengkandaskan Bayern Munchen di Allianz Arena dengan 1-2, lalu PSG yang berhasil comeback atas Aston Villa tadi pagi 3-1, dan ditutup Barcelona yang luar biasa mengandaskan Dortmund. Dari 4 partai ini ada kesamaan, di mana tim yang bermain away di leg pertama, yaitu Madrid, Inter, Aston Villa, dan juga Dortmund, semuanya bermain bertahan. Semuanya mengandalkan counter attack atau reaktif football lah bahasanya, ya. Cuman dari 4 itu, hanya satu yang meraih kemenangan, yaitu Inter Milan. Nah, ini akan kita ulas satu persatu ya. Dari match pertama, yaitu Arsenal lawan Madrid. Seperti ulasan kita di video pendek atau di short, kalau kipernya bukan Courtois, Madrid mungkin kalah lebih dari 3-0 karena banyak save yang dilakukan oleh Courtois, ya. Banyak save banget. Karena total itu Arsenal shoot-nya tuh 12, on targetnya itu 11. Jadi hampir 100% yang di-shoot itu mengarah ke gawangnya Courtois. Dan ya, hasilnya hanya 3 gol. Berarti ada 8 save yang dilakukan oleh Courtois. Itu luar biasa Courtois. Babak pertama 0-0. Kalau tendangan bebasnya Declan Rice itu nggak masuk, bukan tidak mungkin Madrid itu bisa menang ya. Bukan tidak mungkin, karena itu yang terjadi saat mereka away di Liverpool gitu. Liverpool bolak-balik nyerang terus, tapi sekali counter jebol. Mungkin bisa jadi itu seperti itu, tapi akhirnya jebol juga lewat Declan Rice. Tendangan bebasnya luar biasa. Pertama lah atau yang kedua semuanya luar biasa. Cuman emang yang paling menurut saya perfect itu yang nomor free kick kedua itu luar biasa. Oke, cukup berat karena nanti Madrid away itu harus pasti tanpa tanpa Camavinga yang kena akumulasi kartu merah ya. Terus yang kita ulas lagi selanjutnya ya, match Inter lawan Bayer ya, 1-2, menguasai pertandingan 58% Bayern Munchen, bahkan expected goal-nya tuh 2,3, berarti harusnya minimal sejujurnya tuh Bayern bisa cetak 2 gol ya, 2 atau lebih gitu. Yang luar biasanya Inter expected goal-nya hanya 0,78 tapi bisa cetak 2 gol. Luar biasa. Makin luar biasa lagi, babak pertama itu kan Inter udah unggul 1-0 ya, 0-1 ya. Itu dari shot on target hanya 1. Jadi total 6 shoot di babak pertama, 1 on target dan gol, Lautaro Martinez. Dan dari situ kita tahu juga bahwa transisi dari bertahan ke menyerangnya Inter tuh luar biasa ya, luar biasa. Nah, karena efek, babak pertamanya reaktif football, meskipun nggak reaktif banget, lebih kerasanya tuh reaktif football-nya Inter tuh di babak kedua, karena secara ball possession tuh Munchen udah menguasai banget sih, 69%, dan Inter sangat deep banget, dan di sini kita tahu bahwa Munchen ini aslinya create peluangnya tuh nggak banyak ya, karena kalau saya lihat ya, total shoot-nya tuh 13 saya tonton, dan efeknya tuh 13 shoot tuh rata-rata itu dari luar kotak. Mereka bingung harus kayak gimana. Samping oke, cutback, tengah shoot, beberapa kali seperti itu polanya, dan itu terbaca ya, menurut saya terbaca. Di sini kiper, kalau sebelumnya di Madrid tuh Courtois punya peranan penting, kalau nggak Courtois mungkin 3 gol. Di sini Yann Sommer oke, tapi nggak yang oke mencolok banget di seperti Courtois ya di Madrid ya. Jadi lini belakangnya Inter tuh oke, dan credit point kalau saya melihat di sini adalah Lautaro Martinez dan Thuram ya, emang ya. Bagus banget kombinasi kedua pemain ini, menurut saya salah satu tandem terngeri ya striker saat ini. Bahkan kalau saya bilang di tengah banyak klub yang pakai 3 striker, entah itu tipenya satu central forward diapit 2 winger, Inter ini stay dengan 2 striker dan sangatlah works ya di Thuram dan juga Lautaro Martinez ya. Oke, itu memang, transisinya oke.
Terus PSG lawan Aston Villa. Saya angkat topi banget babak pertama sebelum PSG cetak gol ya. Angkat topi terutama untuk Aston Villa. Bahkan dia cetak gol terlebih dahulu. Di babak pertama 2 shoot, 1 on target, 1 gol. Gila. Gila banget transisinya juga ini luar biasa, oke, efisien, tapi akhirnya jebol juga oleh anak muda 19 tahun ya. Siapa ini? Dou, ya Desir Dou 19 tahun, ngeri. Tapi di sini kalau saya melihat bukan Dou yang jadi apa ya, pembeda atau man of the match ya. Kalau saya melihat di sini man of the match-nya adalah Kvaratskhelia ya. Jelas Kvaratskhelia nih punya peranan penting meskipun dia hanya cetak 1 gol tapi pergerakannya oke. Mostly menurut saya seluruh pemain depannya PSG ini gila sih, fluid banget sih. Dembele, terus Dou, Kvaratskhelia, terus si siapa, Barcola masuk gantiin, Dou itu juga gila sih. Terus siapa, Gonzalo Ramos masuk gantiin Kvaratskhelia, itu semuanya fluid banget. Ini depannya si PSG ini fluid banget, cuman di sini kan, eee, catatannya Emi pun juga keren banget ya. Kalau kipernya nggak Emi mungkin Aston Villa kebobol lebih dari 3 ya. Kesamaan Aston Villa dan Madrid adalah defense-nya banyak yang watching the ball ya, tidak melihat pergerakan tanpa bola, tidak melihat ya, sama kayak Madrid Madrid lawan Arsenal ya, itu. Jadi ya permainan memang mutlak milik PSG sih, dan keren banget golnya Kvaratskhelia ya memberikan kedudukan tuh golnya bagus banget. Oke, dari 3 match ini mungkin semuanya mendebatkan hanya ini sih si Barcelona dan Dortmund udah kelihatan calculate win sejak gol pertama udah tersita, ya udah. Dan saya, di sini kalau di Footmob itu yang jadi bintangnya itu Raphinha dengan 9,2 ya ratingnya, 2 assist dan 1 gol. Kalau saya lebih cocok itu pemain terbaiknya itu adalah Yamal ya. Meskipun Lewandowski 2 gol dan Yamal hanya 1 gol, tapi kredit poinnya itu kita harus kasihkan ke Yamal ya. Gol kedua dan ketiga, gol kedua dan ketiga, gol keempat kan dia, gol kedua dan ketiga dari Lewandowski. Itu krecensinya itu dari si, Yamal ya. Gol pertamanya Lewandowski itu dia kan ngirim long ke tiang jauh, ada Raphinha dari tiang jauh sundul Lewandowski yang tinggal tap in aja pakai kepala, udah 1. Yang kedua, Yamal tuh, gol keduanya Lewandowski, Yamal itu bisa membawa 2 pemain belakang, menarik 2 pemain belakangnya Dortmund yang membuat dia bisa memberikan true pass ke Fermin Lopez. Nah, ini juga Fermin Lopez pinter ya, bisa masuk ke ruang yang kosong dan dia langsung assist ke Lewandowski, gol. Jadi 3 gol itu bisa dikatakan punya peranan penting si Yamal. 1 diantaranya gol dia sendiri, yang 2 ya great chances yang berhasil dia kasih. Itu poinnya. Nah, dari match-match ini menurut saya, yang pasti sudah nggak lolos itu, ya sore itu sih ya Dortmund, ya udah nggak bisa ngebales sih menurut saya sih, Dortmund. Lalu kalau dari Aston Villa PSG ini masih ada peluang, akan tetapi Aston Villa ini aslinya oke-oke aja. Kalau Asensio main, nah masalahnya Asensio ini kan pinjaman dari kalau nggak salah pinjaman dari itu ya, dari, eee, mana, PSG ya. Tapi tadi dia bisa main sih. Iya, tapi tadi dia bisa main sih 31 menit sih. Jadi, ya, sayangnya dia nggak main dari awal sih. Sayangnya dia nggak main dari awal, ya itu aja sih yang disayangkan sih, karena dia punya peranan penting di, apa ya, di si Aston Villa ini. Aneh ya, aneh banget sih, dia bisa main 31 menit tadi meskipun kalah, ya mungkin itu klausul yang tertera ya. Karena setahu saya biasanya pemain pinjaman dari klub kalau bertemu itu nggak bisa main, tapi ternyata ini kalau saya cek, oh ternyata dia bisa main tadi. Kan dia loan
yang dilakukan oleh Aston Villa dari PSG ya. Karena menurut saya dia punya peranan penting ya di Aston Villa ya, 11 kali main 8 gol loh dia cetak. Tapi akhirnya, ya dia tidak bisa berkontribusi banyak karena hanya main 30 menit dan dalam catatan si Stone udah kehabisan 3-1, udah ketinggalan 2-1 gitu. Ya kita lihat nanti seperti apa, apakah dia bisa main lagi karena dia menurut saya punya peranan penting di Aston Villa ya, itu. Kalau Dortmund kenapa kok saya bilang tidak ada peluang lagi, karena trionya mereka, yaitu Guirassy, terus Gitten, wonderkid-nya si Inggris dan Adeyemi nggak apa ya, nggak kasih pembeda ya di match tadi ya, jadi berat. Nah, kalau Inter lawan Bayern ini masih ada peluang, Bayern masih ada peluang. Dia menang 1-0 pun bisa lanjut ke extra time kan. Nah, itu malah lanjut ke 120 menit nih. Jadi masih sedikit peluangnya, masih ada, si Bayern masih ada peluangnya. Sedangkan Arsenal Madrid, nah ini Madrid jujur butuh keajaiban juga. Kalau mainnya kayak kemarin ya berat, dan berharap juga Arsenal mainnya lagi jelek sih. Itu aja menurut saya. Karena Arsenal gokil sih, fluid banget permainan kemarin lawan Madrid. Jadi kalau mereka mainnya solid lagi, ya mungkin akan hancur sih, mungkin berat ya. Cuma nanti taktiknya seperti apa yang digunakan Arteta. Kalau Arteta nunggu, apa, pertahanannya deep lagi, di bawah, gila sih Madrid tuh kan depannya ngeri ya, Vini lah, Endrick lah, Mbappe lah, belum lagi Jude Bellingham lah. Jadi ya tinggal kita lihat nanti Arteta kayak gimana mainnya. Ya, kalau dia deep, belum Rodrigo juga ya. Kalau dia mainnya deep, akan jebol sih. Jadi babak pertama itu akan jadi kunci banget di Madrid. Kalau Madrid bisa cetak 2 gol dan nggak kebobolan, kayaknya peluang comeback itu sangatlah besar sih untuk Madrid. Cuman saya bisa katakan untuk kondisi sekarang ya, satu langkah itu Arsenal sudah pasti lolos ke semifinal, Barcelona sudah, saya yakin 75% Barcelona lolos ke semifinal, lainnya terus PSG 65% lolos ke semifinal, dan kalau Bayern Inter nih masih, ya Inter sedikit unggul lah ya, 53% dibandingkan Bayern. Jadi itu, so kita lihat nanti leg kedua seperti apa, apakah ada kejutan lagi, apakah raja Eropa atau DNA Eropa yaitu Madrid bisa comeback. Kita lihat seperti apa nanti di leg kedua.